Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semua Sobat Ambo. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Governance Finance Statistik atau yang biasa kita singkat sebagai GFS secara detail. Apa sih itu GFS? Apa perbedaan GFS dengan laporan keuangan pada umumnya? Dan unit mana saja yang tercakup dalam GFS? Serta bagaimana proses kita dalam menyusunnya? Pada kesempatan kali ini saya akan ditemani oleh narasumber kita, Pak Kunandar selaku Kepala Seksi Analisa Statistik dan Penyusunan Laporan Keuangan. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah. Mungkin bagi Sobat Ambo yang di rumah, sebagian belum familiar dengan istilah GFS ya. Mungkin Pak Kunandar bisa memberikan penjelasan secara garis besarnya seperti lebih dahulu Pak. Oke, siap. Selamat sore sahabat tamu semua. Jadi GFS atau yang sering kita dipanjang adalah Governance Financial Statistik merupakan adalah laporan manajerial yang mendukung kebijakan fiskal, berbeda dengan laporan keuangan pada umumnya, baik itu LKPP atau laporan keuangan pemerintah pusat maupun LKPD atau laporan keuangan pemerintah daerah yang merupakan pertanggungjawaban pemerintah. GFS ini kita kenal dengan atau kita kenal nama lainnya adalah LSKP atau Laporan Statistik Keuangan Pemerintah. Di mana laporan ini sebenarnya implementasi sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ya, agar laporan keuangan pemerintah dapat menghasilkan statistik keuangan yang mengacu kepada manual statistik keuangan pemerintah sehingga dapat memenuhi kebutuhan analisis, kebijakan, dan kondisi fiskal, kemudian pengelolaan dan analisis perbandingan antara negara. Lebih lanjut, statistik keuangan pemerintah juga akan menghasilkan jembatan untuk menerjemahkan informasi akuntansi ke dalam bahasa yang lebih dimengerti dan sejalan dengan sistem statistik makroekonomi yang digunakan dalam ekonomi dan statistik seperti itu. Jadi kalau dari uraian tadi dapat disimpulkan kalau GFS ini lebih berfokus terkait untuk mengambil keputusan terkait kebijakan fiskal ya barangkali ya Pak. Ya. Tadi juga sudah sempat disinggung ya Pak kalau laporan GFS ini berbeda dengan laporan keuangan pada umumnya yang telah kita ketahui. Kalau untuk LKPP dan LKPD kan dia lebih fokus untuk entitas pelaporan ya Pak. Kalau untuk GFS sendiri ini cakupannya sampai mana saja ya fokusnya ya Pak cakupannya? Secara umum cakupan konsolidasi GFS ini lebih luas ya. GFS ini memiliki beberapa jenis sesuai dengan cakupan konsolidasinya. Untuk GFS pemerintah umum ya, berarti cakupannya adalah entitas pemerintahan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Yang di dalamnya adalah pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota. Lebih lanjut korporasi publik sendiri seperti BUMN dan BUMD yang memiliki pelaporan GFS-nya. Kemudian kedua cakupan GFS ini akan dikonsolidasikan menjadi GFS sektor publik yang di dalamnya mencakup secara keseluruhan termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah dan BUMN, serta nanti targetnya juga mencakup BUMD ya, walaupun nanti secara ini di laporan di Kanwil BUMD sepertinya belum masuk ya. Iya, belum. Dan laporan sektor publik ini telah mulai disusun sejak tahun 2015 di Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, dan semakin ke sini untuk cakupan BUMN-nya semakin diperluas yang menjadi laporan konsolidasi tersebut. Wah ya. Mengingat cakupan yang luas ini berarti prosesnya cukup kompleks juga ya Pak, bisa dibilang. Berarti harus melibatkan banyak pihak dan barangkali bisa dijelaskan proses penyusunan konsolidasinya Pak. Karena memang penyusunan GFS ini merupakan laporan konsolidasian ya, tentunya diperlukan penyusunan dan pengumpulan data secara berjenjang. Untuk sektor pemerintah umum meliputi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pengumpulan data akuntansinya dilakukan dari level wilayah. Kemudian dikumpulkan di seluruh Kanwil ya, Direktorat Jenderal Perbendaharaan dari pemerintah pusat dan daerah wilayah masing-masing.
Kanwil Dirjen Perbendaharaan ini tersebar di 34 provinsi ya, termasuk juga provinsi Sulawesi Barat. Sebelum pemekaran ada 34, walaupun ini mungkin ada pemekaran provinsi, tapi memang provinsi kanwilnya belum berlama. Nah, kemudian di level Kanwil Dirjen Perbendaharaan ini disusun GFS regional dengan menggunakan tool yang aplikasi SIKRI ya, Sistem Informasi Keuangan RI Republik Indonesia, dan melalui SIKRI inilah dilakukan di Kanwil Dirjen Perbendaharaan, diintegrasikan ke level nasional melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk digunakan menjadi GFS tingkat nasional. Selain cakupannya mungkin ya Pak, barangkali komponennya juga ada berbeda dengan laporan keuangan pada umumnya ya Pak? Ya, selain cakupan komponen GFS tadi ya, ada 4 jenis komponen ya. Yang pertama adalah laporan operasional, kemudian yang kedua adalah neraca statistik, yang ketiga laporan sumber dan penggunaan kas, kemudian yang keempat adalah laporan arus ekonomi lainnya. Kalau saya simak sebenarnya 3 laporan yang di awal tadi ada laporan operasional, neraca, kalau di GFS neraca statistik ya Pak. Kemudian laporan sumber dan penggunaan kas ini barangkali kalau di laporan keuangan pada umumnya disebut sebagai laporan arus kas barangkali ya Pak. Apakah dia ada perbedaannya atau masih mirip-mirip dengan laporan keuangan yang biasanya Pak? Betul sekali ya, 3 laporan tersebut memiliki memang ada kemiripan dengan laporan keuangan pada umumnya. Memang nanti akan ada perbedaan dalam klasifikasi atau pengelompokan jenis pendapatan dan belanja atau beban yang ada di laporan operasional dan laporan sumber dan penggunaan kas. Adapun untuk neraca ada perbedaan paling mencolok tuh ada di dasar klasifikasi aset dan kewajibannya. Jika di laporan keuangan umumnya dikelompokkan berdasarkan likuiditasnya menjadi aset lancar dan aset tetap, untuk GFS neraca statistik dikelompokkan menjadi aset keuangan seperti kas tunai, piutang bond, investasi saham, dan aset non keuangan seperti tanah, gedung, dan bangunan. Berarti meskipun bisa dibilang mirip tapi tetap ada perbedaan mendasarnya ya Pak barangkali ya. Dan untuk laporan keempat tadi sepertinya agak asing barangkali untuk Sobat Ambo di rumah ya, ada laporan arus ekonomi lainnya ya Pak. Mungkin bisa dijelaskan Pak sedikit terkait laporan tersebut? Memang laporan arus ekonomi lainnya itu mencatat transaksi yang terjadi tanpa kesepakatan seperti adanya perubahan kurs ya. Mungkin ini adalah GFS nasional ya. Kalau di GFS tingkat Kanwil Sumber itu tidak mencantumkan perubahan kurs ini. Atau mungkin nanti ada bencana alam ya, termasuk yang ada di LKPP. Pada laporan keuangan biasanya transaksi ini menjadi bagian dari laporan operasional. Iya. Perbedaan ini menunjukkan bagaimana setiap laporan memiliki tujuan dan fungsi yang berbeda. Berarti bisa diambil garis besar kalau laporan arus ekonomi lainnya ini mencakup hal-hal yang tidak terencanakan barangkali ya Pak. Untuk GFS sendiri kalau saya baca-baca di lingkup internasional sendiri ini ada standarnya ya Pak menggunakan GFS framework. Kalau untuk di Indonesia sendiri apakah sudah sesuai dengan pedomannya, sesuai dengan GFS framework tersebut Pak? Betul sekali, GFS ini telah disusun menggunakan GFS manual yang sejalan dengan sistem akuntansi pemerintahan atau SAP di Indonesia dan System of National Account atau SNA yang juga telah digunakan oleh BPS. Manual ini juga telah ditetapkan melalui peraturan Menteri Keuangan nomor 275 garis miring PMK 05 tahun 2014 tentang manual statistik keuangan pemerintah Indonesia. Seperti itu. Menarik sekali ya Pak. Jadi standar ini sudah bisa dibilang membantu untuk menjaga konsistensi dan kesesuaian laporan keuangan. Jadi di Indonesia ini dapat dibandingkan dengan yang ada di praktek internasional ya barangkali ya Pak ya. Terima kasih banyak Sobat Ambo di rumah, Bapak Ibu Sobat Ambo dan rekan-rekan Sobat Ambo atas penjelasan yang sangat informatif dari Pak Kunandar yang jelas mengenai topik kita pada hari ini yaitu terkait GFS. Semoga ini dapat memberi manfaat bagi para pendengar sekalian. Sampai jumpa di sesi Sate Padang selanjutnya.